Assalamualaikum. Lagi pengen makan dessert yang manis, jadi aku bikin puding lapis santan seperti ini. Hasilnya cantik, pudingnya lembut, dimakan dingin-dingin lebih enak. Cocok untuk acara keluarga ataupun arisan. Yuk, intip aku cara bikinnya. Sebelum itu, dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan loncengnya. Untuk bahan-bahan puding santan stroberi ada gula pasir 140 gram, telur ayam 1 butir, air putih 700 ml, santan instan 30 ml, vanili bubuk setengah sendok teh, dan agar-agar rasa stroberi. Untuk lapisan pertama puding santan stroberi, masukkan 1 butir telur, kemudian 140 gula pasir, ditambah dengan agar-agar rasa stroberi 1 bungkus. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk dan 30 ml santan instan. Masukkan juga air 700 ml. Kemudian diaduk sampai rata dan sampai gulanya larut. Kemudian nyalakan kompor dan masak agar-agar sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini cukup ya. Setelah uap panas agar-agarnya sudah berkurang, bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan ya. Ini aku pakai cetakan diameter ukuran 16 cm. Kemudian aku ganjel seperti ini biar nanti hasilnya miring. Dituangkan secukupnya saja ya. Ini cetakan yang kedua. Motifnya berbeda tapi ukurannya sama, 16 cm. Dituangkan secukupnya dengan diganjel juga seperti ini supaya hasilnya juga miring. Untuk lapisan kedua, puding susu margarin, bahan-bahannya 1 butir kuning telur, 20 gram gula pasir, 3 bungkus susu kental manis, 5 gram agar-agar plain, 50 gram margarin yang sudah dilelehkan, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 500 ml air putih. Campurkan margarin yang sudah dilelehkan dengan 1 butir kuning telur, kemudian 3 bungkus susu kental manis, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian diaduk sampai merata. Seperti ini sudah cukup. Dalam wadah lain masukkan 5 gram agar-agar bubuk, 20 gram gula pasir, dan 500 ml air putih. Aduk-aduk sampai rata dan gulanya larut. Nyalakan kompor dan masak larutan agar-agar dan gula tadi sampai cukup hangat saja. Kemudian ambil adonan margarin yang sudah disiapkan tadi, yang sudah dicampur dengan telur. Ambil sekitar 2 centong larutan agar-agar, masukkan ke dalam adonan margarinnya. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam larutan agar-agar. Masak kembali sampai agar-agarnya
matang dan mendidih ya. Diaduk-aduk saja. Setelah mendidih, matikan kompor, kemudian siapkan loyang yang sudah dilapisi agar-agar stroberi. Tusuk-tusuk agar nanti agar-agar yang selanjutnya bisa nempel ya, nggak copot. Nah, ini bisa langsung dimasukkan lapisan yang kedua, agar-agar margarin. Kita masukkan secara bertahap. Ini juga masih aku ganjel ya, jadi masih miring posisinya. Untuk puding santan melon, bahan-bahannya sama dengan puding santan stroberi tadi. Masukkan 1 butir kuning telur, 140 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 bungkus agar-agar rasa melon. Masukkan juga 30 ml santan instan, 700 ml air putih, kemudian diaduk sampai rata dan sampai gulanya larut. Nyalakan kompor dan masak puding santan melonnya sampai mendidih. Ini aku ganti panci yang agak besaran sih. Setelah uap panas agar-agarnya sudah mulai berkurang, bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan agar-agar. Lapisan terakhir ini sudah tidak diganjel lagi, jadi tinggal dituang saja sampai hampir penuh. Cetakan kedua juga sama ya, kita tuangkan agar-agarnya. Oh ya, jangan lupa setiap akan menuangkan agar-agar yang baru, lapisan agar-agar sebelumnya harus ditusuk-tusuk dulu supaya bisa menempel. Nah, ini sudah jadi. Agar-agarnya sudah set di dalam suhu ruang. Jangan dimasukin kulkas ya sebelum set. Lanjut, aku mau keluarin agar-agar dari cetakannya. Tadi supaya lebih mudah aku sudah pencet pinggir-pinggiran agar-agarnya supaya lebih mudah copot dari cetakannya. Nah, seperti ini, tinggal ditekan-tekan. Nah, berhasil ya. Oke, hasilnya cantik nih. Tuh. Cetakan yang kedua juga sama. Ini aku pencet pinggir-pinggirnya. Setelah itu tinggal dibalik. Dan tekan-tekan ya di pinggir-pinggirnya seperti ini. Langsung copot dari cetakannya. Wah, ini juga cantik ya bentuknya. Hasilnya berlapis dan kelihatan lembut sekali. Nggak sabar deh pengen cobain. By the way, resep yang tadi jadi 3 loyang ukuran 16 cm seperti ini. Jangan lupa setelah ini masukin ke dalam kulkas dulu supaya dingin. Jika kalian suka, bisa langsung recook resep ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.